Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk semuanya. Bersama Sharing with Hafid, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena banyak sekali orang-orang yang masih bingung mau pilih sekolah negeri atau sekolah swasta. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara tuntas apa sih perbedaannya. Nah, sebelum saya akan membahas, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya sehingga bisa mendapatkan video update terbaru di video saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, menurut pengalaman saya dan menurut beberapa artikel yang sudah saya baca, ada beberapa hal perbedaan yang dimiliki oleh sekolah negeri dan sekolah swasta. Banyak sekali para orang tua atau bahkan itu anak-anak yang masih sekolah itu masih bingung mau pilih sekolah negeri atau sekolah swasta. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Jadi, semua sekolah negeri itu didirikan dan dibangun oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tetapi sangat berbeda dengan sekolah swasta. Sekolah swasta itu biasanya didirikan oleh pihak yayasan tersendiri. Jadi, orang itu membuat sebuah yayasan, terus kemudian mendirikan sekolah. Nah, itu bedanya seperti itu untuk garis besar. Oke, tidak usah panjang lebar, apa saja sih yang membedakan karakteristik sekolah negeri dan sekolah swasta sehingga ayah dan bunda yang sedang menonton video saya itu tidak bingung untuk menentukan sekolah yang akan dituju untuk anak-anaknya, seperti itu. Jadi untuk Anda semua, biar tidak kebingungan memilih sekolah negeri atau sekolah swasta yang akan ditunjukkan kepada anak-anak. Sebelum saya membahas masalah karakteristiknya, saya akan menceritakan sedikit bahwasannya itu berdasarkan pengalaman saya, rata-rata sekolah negeri itu biasanya cenderung dengan anak yang pintar-pintar, anak yang cerdas-cerdas, anak yang rajin-rajin. Sedangkan di sekolah swasta itu anak yang biasa-biasa aja, yang level kepintarannya itu ya biasa-biasa aja dan standar. Tapi itu semuanya salah. Sekarang itu semua itu sekolah itu sama, tergantung dari kedudukan masing-masing. Nggak semuanya anak yang masuk sekolah negeri itu pandai-pandai, pinter-pinter, dan rajin-rajin. Dan gak semua anak yang sekolah di swasta itu tidak pinter dan tidak rajin. Jadi semua itu ada plus minusnya sih, tergantung dari anaknya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa misalnya, oh anak sekolah negeri itu pintar-pintar, oh anak sekolah swasta itu biasa aja, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi Anda semua jangan pernah berpikir bahwa sekolah negeri itu anaknya pintar-pintar, anak swasta itu nggak pintar-pintar. Nah, jadi seperti itu. Tapi semuanya itu sama, tergantung dari pribadi anak masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge. Siapa tahu anak yang dari swasta itu banyak yang pintar, anak yang dari negeri itu ada yang biasa. Jadi setahu saya sih sekarang itu sudah sama rata ya. Jadi nggak ada yang pintar, nggak ada yang maksudnya itu nggak ada yang sekolah hanya anak yang pintar-pintar. Sekolah itu ada anak yang nggak pintar, anak bodoh-bodoh itu nggak ada. Jadi anak itu nggak ada yang bodoh. Tergantung dari potensi mereka masing-masing, karena setiap manusia itu punya potensi yang bisa diunggulkan untuk kedepannya, seperti itu. Oke, baiklah, agar tidak bingung lagi perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, ini dia perbedaannya. Check this out. Oke, yang pertama saya akan membahas masalah biaya. Di dalam pembiayaan ini sangat berbeda sekali antara sekolah negeri sama sekolah swasta. Kalau dalam sekolah negeri itu, para siswa itu dapat subsidi dari pemerintah. Jadi mereka itu mungkin membayar, tapi membayarnya itu tidak terlalu mahal karena sudah dapat subsidi dari pemerintah. Dan juga di sekolah negeri itu harganya juga lebih terjangkau, seperti itu. Nah, kalau di sekolah swasta itu tergantung dari pihak sekolahnya masing-masing. Ada yang murah, ada yang mahal.
tergantung dari pihak sekolahnya masing-masing, seperti itu. Dan biasanya itu kalau pihak yayasan itu akan menyediakan suatu beasiswa, karena saya juga pernah mendapatkan beasiswa di sekolah swasta saya dulu, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah fasilitas. Nah, kalau fasilitas itu biasanya sama-sama lengkapnya sih, antara sekolah negeri sama swasta itu biasanya sama-sama lengkapnya. Tetapi perbedaannya itu kalau sekolah negeri itu menunggu persetujuan dari pemerintah. Jadi semua uang subsidi itu yang dari pemerintah itu apakah boleh digunakan untuk pembangunan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kalau sekolah negeri itu harus menggunakan uang dari pemerintah dan izin dulu dari pemerintah, seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalnya untuk sekolah swasta. Nah, karena murid-murid itu membayar secara rutin, akhirnya pihak sekolah itu akan bergantung dengan hal yang tersebut. Maka dari itu, pihak sekolah itu akan lebih mudah untuk membangun tanpa ada izin ke pemerintah. Nah, jadi pihak sekolah itu akan lebih cepat dalam masalah pembangunan gedung dan lain sebagainya, seperti itu. Karena uang yang dipakai di sekolah swasta itu adalah uang pangkal anak-anak didik yang sedang belajar di sekolah tersebut. Nah, maka dari itu mereka itu akan lebih mudah dalam melakukan pembangunan tanpa ada izin dari pemerintah. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah membahas tentang kurikulum. Nah, yang ketiga ini membahas tentang kurikulum atau tentang pembelajaran atau gaya pembelajaran atau metode dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau di sekolah negeri itu semua kurikulum dan pembelajaran itu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semua sekolah negeri itu harus mengikuti semua kurikulum dan juga semua pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa bebas, seperti itu. Nah, beda lagi dengan sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu bisa menggunakan kurikulum atau pembelajaran secara bebas tanpa ada ikatan dengan yang namanya pemerintah. Sebenarnya ada ikatannya sih untuk masalah lain sebagainya, misalnya kayak dokumen-dokumen. Tapi bedanya sekolah swasta itu metode pembelajaran dan juga kurikulum itu bisa dimodifikasi secara bebas. Jadi bisa mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga bisa dimodifikasi ulang sehingga bisa dicampur dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga bisa ditambah dengan kurikulum dari sekolah itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di poin keempat. Nah, di poin keempat ini masalah guru dan siswa. Nah, kalau guru di sekolah negeri itu biasanya itu hanya terbatas, misalnya jadi hanya terbatas, maksudnya itu terbatas itu maksudnya hanya mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi misalnya satu guru itu memegang 30 siswa dalam satu kelas. Bahkan itu bisa juga sampai 35 sampai 40. Nah, seperti itu. Nah, beda lagi ketika ada di sekolah swasta. Nah, kalau sekolah swasta itu jumlah siswa itu pun bisa dikurangi. Jadi nggak hanya 30, jadi bisa 20 atau 25, seperti itu. Dan bahkan itu kalau dalam satu kelas itu gurunya bisa 1, bahkan itu bisa 2 ketika mengajar, seperti itu. Jadi bedanya itu seperti itu. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam sekolah negeri sama sekolah swasta. Yang terakhir adalah masalah pergaulan. Nah, ini yang kelima adalah masalah pergaulan. Nah, kalau pergaulan itu sendiri itu tergantung dari masing-masing individu setiap anak. Kalau misalnya anak tersebut bisa bergaul secara baik, walaupun itu lingkungannya nggak terlalu baik, mereka bisa meminimalisir hal tersebut dan tidak mengikuti hal-hal yang negatif. Tetapi kalau misalnya anak tersebut itu bisa terpengaruh dengan hal yang negatif, nah itu balik lagi ke diri mereka masing-masing, seperti itu. Tetapi saya sarankan orang tua itu juga harus bisa mengontrol anaknya, juga bisa mendampingi anaknya, tidak hanya melepaskan anaknya di luar rumah ketika sekolah, tetapi juga bisa mendampingi anaknya ketika berada di rumah, seperti itu. Nah, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada kurangnya atau tambahan, mohon untuk komen di kolom komentar yang ada di bawah, seperti itu. Jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jika Anda ingin video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share ke sosial media yang Anda punya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga info ini sangat bermanfaat untuk semuanya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.